para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Korbankanlah semangat kami, semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagai Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahi-Mu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan tenang dan penuh hikmat. Perayaan Ekaristi ini kita berdoa bersama bagi keselamatan jiwa Bapak Daniel Gawal dan Kakak Angela Anunsiata Gawal Putri, juga bagi keselamatan jiwa Mama Oliva Baru dan Kakak Yunita Kandidalasi, dan juga bagi Bapak Ignatius Gabur. Semoga Tuhan berkenan mengampuni segala salah dan dosa-dosa mereka dan berkenan menerima mereka dalam kerajaan-Nya di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Romo Gun dan Romo Ming yang terkasih, hari ini kita masuk dalam Minggu Prapaskah yang kedua, dan Yesus bersama para murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes berangkat ke gunung untuk berdoa, tetapi di sana Yesus dimuliakan. Pengalaman transfigurasi ini kemudian menjadi kekuatan bagi Yesus sendiri untuk melanjutkan karya keselamatan itu, tetapi juga bagi para murid yang kemudian dipanggil, diajak untuk turun gunung, mau bersama-sama dengan Kristus
mewartakan karya keselamatan itu. Maka kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini juga mau meminta menimba kekuatan dari Kristus melalui Ekaristi Kudus ini, supaya Kristus yang berkenan turun dan tinggal bersama dengan kita juga memberikan kita kekuatan, rahmat, supaya kita mampu menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Hari ini Paroki Santo Stefanus kedatangan tamu, anak-anak, para remaja Katolik Sekifikipan Surabaya Barat. Maka kita juga berdoa semoga para remaja ini, kita semua dapat bertumbuh dalam iman yang kudus, iman yang satu, agar kita mampu menjadi saksi Kristus, menjadi orang-orang Katolik yang militan dalam hidup, dalam iman, tetapi juga mau menjadi pribadi-pribadi yang berserah kepada Tuhan dan mempunyai kepekaan hati bagi orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang yang terpinggirkan. Oleh karena itu, mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala salah dan dosa-dosa kita, supaya kita semua layak merayakan misteri suci ini. Kita nyatakan sesal tobat batin kita dengan berdoa bersama. Saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala bangsa di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dia penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu
Bacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus, bahkan sebelum permulaan zaman. Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
Para suster, Bapak Ibu dan teman-teman remaja Katolik yang terkasih, selamat pagi. Bapak Ibu dan saudara-saudari, para suster dan juga remaja Katolik, kadang-kala kita ini lupa akan panggilan kita sebagai orang Katolik. Oleh karena itu Romo mau bertanya nih ya, apa sih panggilan orang Katolik itu? Pertama-tamanya, panggilan orang Katolik. Ini orang Katolik semua ya. Apa pertama-tama panggilan kita? Pertama-tama panggilan kita adalah untuk menjadi orang beriman, betul? Dengan kata lain kita dipanggil untuk menjadi orang suci atau orang kudus. Sehingga panggilan kita pertama-tama adalah panggilan menuju pada kekudusan. Tapi karena kadangkala kita lupa akan hal ini. Lupanya ya banyak sekali. Pertama, tantangan dunia. Dunia yang mengajak kita untuk terus-menerus mencari hedonisme. Artinya kesenangan. Sehingga ada sebuah cerita, mungkin rekat Algon sudah tahu. Ada sebuah cerita tentang angsa yang buruk rupa. Pernah mendengar ini ceritanya? Pernah ya. Jadi ada seekor angsa itu lahir di grupnya bebek. Lalu karena lahir di situ, bebek-bebek ini mulai membuli dia dengan mengatakan, kamu buruk rupa, kamu itu tidak, ya pokoknya jelek dan sebagainya. Akhirnya angsa ini merasa bahwa dirinya memang jelek, buruk rupa. Sehingga suatu hari ketika dia berjalan-jalan di sungai, dia langsung melihat ke bawah, tiba-tiba dia melihat dirinya sendiri. Wah, ternyata saya begitu indah. Saya begitu luar biasa. Dan akhirnya dia baru sadar kalau dia adalah seorang angsa yang sangat rupawan. Rupawannya kayak Romo Hendra. Mungkin juga. Indah sekali. Kita juga demikian. Kadangkala kita lupa bahwa kita ini dipanggil menuju pada kesucian, kekudusan. Sehingga hari ini Tuhan mengajak kepada kita, sama seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes, melihat sedikit bahwa panggilan kita adalah panggilan menuju pada kesucian, kemuliaan. Dan inilah yang diminta oleh Tuhan. Dengan kata lain, bahwa panggilan kita adalah menuju daripada gelap kepada terang. Itulah makna Prapaskah. Prapaskah adalah bukan hanya menahan lapar, tetapi lebih daripada itu, kita kembali lagi kepada jati diri kita sesungguhnya sebagai anak-anak Allah. Anak terang, anak yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga di dalam bacaan kedua dikatakan bahwa ikutlah menderita dengan Injil Kristus. Karena disitulah ya ada kekudusan. Mencapai kekudusan sama seperti Kristus. Dan di dalam bacaan Injil kita mendengar Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman rekat yang terkasih, para suster, bagaimana Petrus, Yakobus dan Yohanes diajak oleh Yesus untuk naik ke atas gunung bersama-sama. Dan di situ mereka melihat sendiri Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Mereka diminta sedikit untuk melihat kemuliaan Allah. Kita juga hari ini dipandang bahwa untuk sampai ke sana, lalu Yesus katakan kepada para murid ya, janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Artinya kita diundang sungguh-sungguh seperti kata pembukaan Romo Hendra, ya kita turun gunung. Turun gunung untuk apa? Untuk mewartakan Kristus. Untuk turun gunung untuk mewartakan bahwa Yesus adalah terang itu.
Sehingga penting untuk melihat ini, bahwa sebelum sampai kemuliaan, tentu saja ada penderitaan. Masa Prapaskah ini adalah masa yang tidak mudah. Siapa yang senang puasa dan pantang? Enggak ada. Ya. Lebih suka kita makan. Ya, Selasa, Jumat harus puasa dan pantang. Tetapi kita diminta untuk itu, untuk apa? Ya untuk meninggalkan sedikit apa yang menjadi keinginan-keinginan daging kita, hawa nafsu, iri hati, ya, kecemburuan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini kita dipanggil untuk itu. Lalu bagaimana supaya kita sampai ke sana? Bagaimana supaya kita bisa sungguh-sungguh melihat jati diri kita sebagai anak-anak Allah dan akhirnya bisa sampai kepada panggilan sesungguhnya, yaitu memurnikan diri kita. Injil memberikan kata kunci yang sangat baik. Yang pertama dikatakan di sini, ketika Petrus berkata bahwa baiklah kita mendirikan nih 3 kemah buat engkau, 1 buat engkau, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Lalu tiba-tiba, ya, sementara Petrus berkata demikian, turunlah awan yang menaungi mereka dan berkata, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Artinya, dengan kata lain, kita sebagai orang-orang Katolik sejati, mari kita mendengarkan sabda Kristus. Kenapa mendengarkan sabda Kristus ini penting? Karena dengan mendengarkan sabda Kristus, kita boleh memperoleh harapan. Merenungkannya. Teman-teman rekat ini merenungkan setiap hari ya? Betul ya? Iya betul. Ada kitab suci dong di rumah ya. Teman remaja Katolik gitu ya. Mendengarkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita. Sebagai remaja, apa yang saya harus lakukan. Tidak mudah memang di usia kalian. Banyak keinginan, godaan di luar. Tetapi ketika kita kembali ke sabda Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita harapan dan kekuatan di dalam kesulitan. Pegangan. Karena apa? Karena sabda Tuhan adalah sabda yang hidup. Dia berbicara sesuai dengan perkembangan zaman. Kita juga demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dengan mendengarkan sabda Tuhan, timbullah iman. Iman ini akan menguatkan kita walaupun kita kadang-kala ragu. Sama seperti bacaan pertama Abraham, kata Tuhan, pergilah berangkat kamu. Kemana? Ke negeri yang tidak Abraham kenal. Tetapi karena iman Abraham, dia berangkat juga. Walaupun tidak tahu bagaimana di sana. Kadangkala kita dipindahkan dari zona nyaman kita kepada tempat yang mungkin belum kita tahu, yang mungkin itu sulit, tapi disitulah kebahagiaan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, mari kita menyatukan diri kita bersama Kristus. Kesatuan bersama dengan Kristus di dalam perayaan Ekaristi dan sakramen Tobat memampukan kita juga untuk menyatukan segala kesulitan kita. Oleh karena itu penting, jangan membawa kesulitan, tantangan, salib kita sendirian. Karena kita nggak akan kuat. Satukanlah penderitaan, kesulitan kita, tantangan kita kepada salib Kristus. Biarlah kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, masa Prapaskah ini saya mau menyatukan dengan penderitaan-Mu. Supaya apa? Supaya akhirnya saya bisa bersama-sama dengan Engkau bangkit mulia. Berikanlah saya kekuatan, berikanlah saya daya-Mu. Kalau saya jatuh, ya bangkit lagi, sama seperti Engkau jatuh bangkit lagi. Sampai kapan? Sampai saya masuk surga. Inilah yang kita perlu berikan kepada Tuhan. Oleh karena itu, dengan bacaan Injil Prapaskah kedua ini, mari kita merenungkan bahwa panggilan kita adalah panggilan menuju ke arah sana.
Ini bukan pilihan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Pilihan itu ya memutuskan. Tetapi Tuhan mengatakan ini bukan pilihan, ini panggilan kita sesungguhnya. Kita akan merasa bahagia kalau kita mengikuti Kristus, walaupun apapun itu kesulitan yang kita derita. Jangan kalah sama penderitaan. Jangan kalah sama tantangan. Jangan kalah juga dengan tantangan yang di luar teman-teman rekat. Mungkin teman-teman kalian melihat, kok lebih enak ya nggak mengikuti Kristus. Tapi kalian berbahagialah teman-teman remaja Katolik. Karena kalian telah dipilih. Dipilih untuk apa? Mewartakan Kristus sendiri. Dan ini menjadi satu kekuatan kita. Oleh karena itu kita mohon ini di dalam perayaan Ekaristi supaya kita menyatukan segala apa yang kita rindukan, segala komitmen kita dalam masa Prapaskah ini, supaya akhirnya kita sungguh-sungguh boleh bebas dari segala keterikatan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saksikan bersama bacaan-bacaan pada Minggu Prapaskah kedua ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan berdoa bersama syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari, dari dalam awan terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anakku, anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah memberikan putranya yang terkasih demi keselamatan kita. Bagi gereja Allah, semoga Bapa melimpahkan berkat-Nya kepada umat-Nya, agar semakin mampu mendengarkan sabda putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, serta kita pun dapat membantu membahagiakan dan mendamaikan segala bangsa di dunia karena Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa menerangi masyarakat kita dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita karena Injil, semoga Bapa mendampingi umat-Nya yang menderita karena gigih dalam mewartakan Injil, serta menuntun mereka agar tetap mantap dan setia dalam iman, pengharapan, dan kasih akan pembebasan yang sejati di dalam Kristus, Sang kebenaran sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita orang-orang yang berdosa, semoga Bapa membimbing kita agar selalu dapat menempuh jalannya yang benar, serta membuka hati kita untuk selalu mampu mendengarkan sabda kebenarannya yang menyelamatkan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan, kita sampaikan doa dan permohonan pribadi dan keluarga masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa kami
dan berikanlah selalu kekuatan belas kasih-Mu kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu dalam nama Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Pesta
supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Roh menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kita bersatu dalam doa sesudah komuni. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk menyambut putramu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putramu yang abadi. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita dengarkan 1-2 pesan dari Romo Gun sebagai penanggung jawab Remaja Katolik Kevikepan Surabaya Barat. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, karena seperti Romo Hendra katakan, ya hari ini kita biasanya mengadakan misa safari Remaja Katolik Vikep Barat. Artinya akan berpindah ke paroki-paroki. Untuk apa? Untuk juga menguatkan para remaja Katolik, dalam arti bahwa ya inilah masa depan gereja mereka ini, begitu. Lalu terima kasih juga saya ucapkan kepada Romo Win, Romo Hendra, dan Romo Sumantri, DPP, BGKP, para ya pengurus lainnya yang mengizinkan kami ya untuk bertamu gitu ke Santo Stefanus gitu ya. Terima kasih banyak. Lalu juga untuk Romo Ming ya dari Redemptor Mundi, terima kasih juga untuk kebersamaannya gitu ya. Ya dia juga salah satu yang mendampingi, kadang terdekat di Redemptor Mundi, kadang ada misa dan sebagainya. Terima kasih Romo Ming sekali lagi. Lalu juga untuk petugas kali ini, pada hari ini terima kasih banyak untuk kurnya, petugas PUK-nya dan sebagainya. Dan terakhir juga terima kasih pertama-tama juga untuk para remaja Katolik yang meluangkan waktu gitu ya untuk hadir merayakan misa safari bersama. Kita beri tepuk tangan juga loh untuk mereka yang sudah ini. Lalu tidak lupa para pendamping gitu ya, yang duduk-duduk ini pendamping yang luar biasa, karena mereka walaupun statusnya OMK ya harusnya ya, atau lansia? Oh, enggak ya, OMK. Ya mereka ini meluangkan waktu buat teman-teman remaja Katolik nih di paroki masing-masing. Jadi kita beri tepuk tangan juga buat mereka. Terima kasih banyak. Satu pesan untuk kita semua, Bapak Ibu, para suster, saudara-saudari yang terkasih, gereja ini hadir karena mereka gitu ya. Gereja tidak akan hidup kalau remaja Katolik di paroki-paroki tidak hidup. Artinya ya kayak saya misalnya ya, saya nggak mungkin jadi imam dalam arti nanti 100 tahun lagi gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi pengganti saya ya para frater ini. Untuk para frater ini bisa berkembang, maka para imam memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara iman mereka, begitu. Begitu juga dengan kita, mari kita pelihara juga iman anak-anak kita, karena anak-anak kita ini nanti akan seperti kita juga mengurusi paroki kita masing-masing gitu. Jadi mari kita berdoa bagi mereka supaya teman-teman remaja ini semakin hari boleh bertumbuh, dan terutama menghadapi tantangan zaman sekarang gitu ya. Tidak mudah, tapi merekalah yang akan terus berjuang. Oleh karena itu mari kita juga dalam setiap doa pribadi kita berdoa bagi mereka semuanya. Gitu saja, terima kasih banyak dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Romo Gun dan Romo Ming yang sudah hadir dalam Ekaristi di paroki ini. Bapak Ibu, menambahkan sedikit, Romo Gun sudah menggarisbawahi tentang para remaja ini, anak-anak muda ini sebagai masa depan gereja. Saya ingat di Kepulauan K, daerah saya itu tahun 1945, sekitaran tahun-tahun itu agama Katolik itu dibawa oleh misionaris dari Belanda.
Kalau pernah dengar Monsinyur Johannes Arts dan kawan-kawan, nah, mereka itu ditembak mati oleh tentara Jepang di pinggir pantai, sekarang satu tempat di sana namanya Langgur. Dan karena pengorbanan dan kemartiran mereka itu, syukur kepada Allah bahwa iman Katolik itu berkembang sungguh subur di daerah Kei, Kepulauan Kei dan sekitarnya. Semboyan yang mereka kata-kata yang mereka sampaikan sebelum ditembak itu, mereka berteriak, untuk Kristus Raja kita, jadilah. Maka saya berharap kita juga untuk Kristus Raja kita juga menggaungkan dalam hati kita, terjadilah, bahwa warta iman itu hendaknya bertumbuh subur dalam diri hati kita masing-masing, teristimewa bagi anak-anak remaja ini, supaya mereka memiliki iman yang teguh dan menjadi masa depan gereja yang sungguh-sungguh cerah ke depannya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan berkat-Nya, memberkati saudara-saudari sekalian dalam hidup dan karya-karya baik-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.